manusia melakukan Why dosa did itu? you allow them to do that? Kenapa Allah menjadikan Adam dan Hawa yang berbuat dosa? Why God sent us this world? Kenapa Allah mengutus kita di dunia ini? Jesus died for that. Yesus mati di kayu salib untuk ini. Bible story is about Jesus Christ. Ya, cerita di dalam kita itu adalah tentang Yesus Kristus. Before during the break time, one lady came up and asking questions. Ya, pada saat break time tadi ada seorang ibu datang kepada saya bertanya, If everything is determined, then where we are? ya, jika segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, lalu gitu, bagaimana dengan kita manusia? That's my question and your question. Ya, ini juga adalah pertanyaan saya dan juga pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Now, throughout the Bible, as I told you that there are God created two different people, God's children and Satan's children. Jadi dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan dua jenis manusia, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Now, Satan's children has their own free will. Anak-anak iblis mereka punya kehendak bebas mereka sendiri, And guided by satanic forces. yang diarahkan oleh kekuatan si jahat. Their free will is controlled by the Satan forces. Jadi kehendak bebas mereka itu dikendalikan oleh kekuatan si jahat. And God's children also controlled by the Holy Spirit. Dan anak-anak Allah itu juga dikendalikan oleh Roh Kudus. Whether you like it or not, God's power always available in your decisions. Whether you do it your own will, the Holy Spirit manages, controls your free will. Suka tidak suka, Allah campur tangan di dalam kehendak bebas saudara. Roh Kudus juga campur tangan di dalam kehendak bebas saudara. See, the full of the Holy Spirit means that you let the Holy Spirit control your will. Ya, dipenuhi Roh Kudus itu artinya saudara membiarkan kehendak bebas saudara dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Kudus. When you are in the full control of the Holy Spirit, then the Bible says you are spirit-filled person. Ya, ketika saudara sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, itu saudara bisa disebut saudara dipenuhi Roh Kudus. But I will tell you later more detail on these issues. Okay? Ya, tapi saya akan menjelaskan lebih rinci nantinya tentang isu ini. So thank you for the questions. Here, okay. Would you throw this one again? Ya, tolong gambar lagi. Please do it now. Throw. Ya, sekarang dalam catatan Bapak Ibu Saudara. You finished? Sudah selesai bikin gambar di depan. You put down the fall of Ya, kejatuhan Adam. Kembali, kejatuhan Adam. Next person is Noah. Enoch. Ya, selanjutnya adalah bicara tentang Nuh. Henok. Enoch. Ya, Henok. Dalam bahasa Indonesia Henok. Say Enoch. This is the fall of Adam. This creation of Adam. Yeah. Different Adam. Same Adam, but different. Ya, penciptaan Adam, ini kejatuhan Adam. Okay? Enough? Now, when we read Genesis chapter 5,
Genesis. Ya, ketika kita membaca Kejadian pasal 5, Okay. Now you just tell them this is the Genesis. ya, Kejadian pasal 5, Genesis chapter 5. That's the story. ya Kejadian pasal 5 ini berbicara tentang silsilah Adam. You will discover later that from the fall of Adam to the birth of Enoch is 622 years. Ya, kita akan mendapati dari kejatuhan Adam hingga Henok itu berkisar 622 tahun. 622 years. 22 years. From the fall of Ya, 622 tahun dari kejatuhan Adam sampai Henok. Okay. Now, Adam died when? At what age he died? Ya, pada umur berapa Adam meninggal? 930, 930 years. Okay. Then that means how old Adam when Enoch born? Iya, berapakah umur Adam ketika Henok lahir? 622? 622 years old. Oh, Okay. lumayan. Wah. They lived together. Iya, mereka jadi Adam dan Henok mereka masih tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama pada waktu itu. Now Enoch was 7 generations down. Enoch was 7 generations down from Adam. Jadi Henok ini adalah generasi yang ketujuh dari Adam. Later, you will see Noah was born. Say Noah. Berikutnya Nuh. When you look at chapter 5, Genesis, you will see Noah was born 1056 years after the fall of Adam. Ya, jadi ketika saudara melihat Kejadian pasal 5, saudara akan mendapati bahwa Nuh lahir 1056 tahun dari kejatuhan Adam. Okay? That means that Noah was born right after the death of Adam. Nah, jadi ini berarti bahwa Nuh lahir tidak lama setelah Adam meninggal. Karena Adam meninggal ya 130. So Adam had to leave now here. So Noah is 10th generation of Adam. Nah, Nuh ini adalah generasi yang 10 dari Adam. This story is on Genesis chapter 5, right? On Genesis. Ya, cerita ini terdapat dalam Kejadian pasal 5. Okay. It's interesting, you see, number 7 number is God's number. Ya, hal yang menarik adalah saudara akan bisa melihat bahwa angka 7 ini adalah angka Allah atau bilangan Allah. And number 10 is also God's perfect number. Ya, bilangan 10 ini juga adalah bilangan Allah yang sempurna. So our God works in a perfect way. Jadi Allah kita bekerja dengan cara yang sempurna. And flood. Ya, air bah. Noah punya 3 anak. Okay, down. Shem, Sem, Ham, Ham, yeah. Yafet. Okay. And flood. Air bah.
how old Noah was when flood took place? Ya, berapakah umur Nuh pada waktu air bah terjadi? How old Noah was? Berapa umur Nuh pada waktu itu? 600? 600. Ya, 600 years. 600 years. Where in the Bible? Di mana kita bisa temukan dalam Alkitab? Then when I ask you where in the Bible, then you don't know. Saya bertanya kepada saudara di mana ditemukan dalam Alkitab, saudara tidak tahu. That's a problem of the Indonesian pastor. Nah, ini kan masalahnya dengan pendeta-pendeta di Indonesia. Because you don't memorize it. Karena saudara Bapak Ibu saudara tidak menghafal ayatnya. You see? Let's see. I was not there at the time, Ya, saya sendiri juga tidak ada di sana pada waktu air bah terjadi. but I memorized it. Tapi saya menghafal semua peristiwa ini. Huh? Kejadian? Genesis chapter 7 verse 6. Huh? Genesis chapter 7 verse 6. No? You say Genesis. Kejadian 7 ayat bukan? Genesis chapter 7, Kejadian pasal 7. and you open your Bible. You Ya, have to buka open kitab your saudara. Bible. You have to familiar with your Ya, Bible. saudara perlu akrab dengan Alkitab Eyes, saudara. with your eyes. Dengan mata saudara sendiri. And then you highlight Dan that. saudara juga garis bawahi. This is the way you memorize it. Inilah cara saudara, bagaimana saudara bisa menghafal ayat-ayat kita. If you don't highlight your Bible, many of you now using computer, the telephone, whatever, it will not help you. Ya, maklum saudara, saat ini tidak lagi menggunakan Alkitab. Saya banyak melihat hanya menggunakan handphone atau ini. Tapi saudara nggak bisa menggaris bawahi kalau saudara pakai handphone. Jadi perlu bawa Alkitab. Karena perlu menggaris bawahi ayat-ayat Alkitab. I do not carry that. I do not. Saya sendiri juga tidak bawa handphone. I carry my Bible. I carry my Saya Bible bawa Alkitab saya sendiri. from long way from Korea. Jauh-jauh dari Korea sana sampai ke Indonesia. Alkitabnya juga besar. And you see, Dan saudara lihat Alkitab saya ini, you see my Bible. All this highlight. semua ini garis bawahi ini. Semua saya garis bawahi hal yang penting. This is the only way you can memorize it. Inilah satu-satunya cara saudara bisa menghafal ayat kita. Kejadian 7 ayat 11. Genesis chapter 7 verse 11. Genesis chapter 7, verse 6 and 11. Iya benar. Kejadian pasal 7 ayat 6 dan 11. You open your Bible, you underline your Iya, Bible, saudara bukan kita saudara dan saudara garis bawahi. you highlight your Bible. Garis bawahi ayat Alkitab saudara. If you don't do it, you cannot memorize it. Jika saudara tidak menggaris bawahi ayat Alkitab saudara, saudara tidak bisa menghafal. Tidak ada cara lain. Don't use telephone. Jangan pakai Alkitab dalam handphone saudara. Sometimes you should be a baby. Ya terkadang saudara perlu berlaku seperti bayi. Listen, grandfather still carrying heavy Bible. Lihat saya sudah tua kayak gini, sudah kakek-kakek tapi saya bawa Alkitab yang gede kayak gini. I have a computer, I have everything that you have, but I don't use it. Saya sendiri juga punya komputer, tetapi saya tidak pakai itu. When I read Bible, I don't read out of the computer. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak membaca lewat komputer. I pick up information out of there, but I don't read Bible through this. Saya dapat informasi melalui komputer benar, tetapi saya tidak membaca Alkitab saya lewat komputer. You following me? Ya, saudara juga harus mengikuti saya. Listen. Dengar. Then let me ask you. Ya, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. If Adam did not die, okay, then how old Adam
would be when flood took place? Ya, seandainya Adam tidak meninggal di sini, berapakah kira-kira umur Adam pada waktu air bah ini terjadi? Huh? 가만 좀 있어요. Orang Korea diam aja katanya. tahun, 726 years. Ya, 726. No? 726? Plus 1530. 1530? Ya. Umur Adam 1530. 1656? You understand this? Okay? Sorry, baby, apakah saya salah menerjemahkan? Could you repeat again sendiri? Listen. How if Adam did not die, Jika seandainya Adam tidak meninggal, then how old Adam would be when flood took place? berapakah umur Adam pada waktu air bah terjadi? 2586 2000 No. 1656. Could you explain how? Listen. From Noah, Ya dengar, dari Nuh okay, plus 600. tambah 600 This. jadinya 1656. You Indonesians, I thought you were very good in mathematics. Saya pikir orang-orang Indonesia sangat pintar matematika. This is elementary, grade 2. Iya, ini adalah pelajaran kelas 2 SD matematika. You pastors, you have to understand in order to teach others. Saudara sebagai pendeta, saudara harus mengerti supaya saudara bisa mengajar orang lain. If you don't understand, you cannot teach others. Jika saudara sendiri tidak mengerti, saudara tidak bisa mengajar orang lain. That's why. You are good in laughing and smiling, but now, when it comes down to mathematics, you are not good. What happened? Saudara pintar, ketawa, senyum, tetapi ketika belajar matematika, saudara kurang mengerti, apa yang terjadi? What happened to you? Bible said Abraham was born from Noah here and Shem and Abraham. Alkitab menjelaskan bahwa Abraham itu lahir dari Nuh, terus dari keturunan Sem ya. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham dan Yafet, dan Abraham ini lahir dari keturunan Sem. This story is in here. Genesis, put down Genesis. Cerita ini dicatat dalam Kejadian. Kejadian pasal 11 ayat 12 sampai 26. And he said there, Abraham it's 20 generations from Adam. Iya, dalam Kejadian pasal 11 ayat 12 sampai 26 dijelaskan bahwa Abraham ini adalah keturunan yang ke-20 dari Adam. And also, when we read this here, you will discover that Abraham was born from the fall of Adam. Okay?
Jadi ketika kita baca Kejadian pasal 11, 12 sampai 26 ini juga kita akan menemukan bahwa Abraham ini juga adalah berasal dari keturunan Adam. This means here, before the fall, he lived in eternity. Ini berarti bahwa sebelum Adam jatuh dalam dosa, ia hidup dalam kekekalan. But after the fall, Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, he entered time world. ia masuk dalam dunia waktu atau dimensi waktu. Okay? Time world. And Adam died at 930. Dan Adam meninggal pada umur 930 tahun. And Noah was born from the fall of Adam 1056 years after. Ya, dan From the fall of Adam, Noah was born 1056 years. Nuh lahir 1056 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. 1056 tahun kemudian dari kejatuhan Adam. Enoch was born 622. Ya, Henok lahir 622 tahun setelah kejatuhan Adam. And Noah was born Nuh lahir 1056 tahun setelah kejatuhan Adam. and flood. Dan air bah terjadi 1656 tahun dari kejatuhan Adam. And Abraham was born Dan Abraham lahir 1948 tahun setelah kejatuhan Adam. Can you memorize now? Gimana Bapak Ibu Saudara bisa menghafal ini semua? I memorized it, that's why I was not there at the time. Ya, saya menghafal semua peristiwa ini walaupun saya pada waktu itu tidak hadir di sana. If you are pastors, you have to memorize it. Ya, jika saudara adalah hamba Tuhan pendeta, saudara perlu menghafal. Quick, memorize it. Iya, cepat hafal sekarang. I'm gonna ask Pastor Maju. Oh, I'm concentrating in Tuesday. I can answer that. Now, Please register me. would you guide them? Would you guide them not to memorize? See, Enoch 622. Ya, Henok lahir 622 tahun setelah Adam jatuh. You repeat. Nuh lahir 1056 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa, dan air bah terjadi 1656 tahun dari kejatuhan Adam, dan Abraham lahir 1948 tahun dari kejatuhan Adam. Try again. Just continue. Just repeat. Ya, Henok lahir 622 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Nuh lahir 1056 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Air bah terjadi 1656 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa, dan Abraham lahir 1948 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Repeat. 2 times you cannot make you memorize. Cukup 2 kali katanya. Terus Henok lahir 622 tahun dari kejatuhan Adam. Nuh 1056 tahun dari kejatuhan Adam. Air bah terjadi 1656 tahun dari kejatuhan Adam. Abraham lahir 1948 tahun dari kejatuhan Adam. Try again. Henok 622 tahun dari kejatuhan Adam. Nuh 1056 tahun dari kejatuhan Adam. Air bah 1656 tahun dari kejatuhan Adam. Air bah 1948 tahun dari kejatuhan Adam. Abraham. Ada jadi Adam. Terlalu sulit juga, tidak tahu sudah. Ini dia minta ulang dari belakang ke depan. Kali dari depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan. Jadi Abraham lahir 1948 tahun dari kejatuhan Adam. Air bah 1956 tahun dari kejatuhan Adam.
Nuh 1050 tahun baru kejatuhan Adam, dan Henok 422 tahun baru kejatuhan Adam. Okay. Now, where is Jesus? Ya, Yesus Where is Jesus? di mana kira-kira di waktu ini? Jesus is here. Ya, sebelah sana. Yesus ada di sana. Eh? Jesus is here. Now, who is Abraham? Siapakah Abraham itu? He is the father of Israelis. Ia adalah bapa orang Israel, umat Israel. Would you write down underneath it? You write down, don't. Let them write down. Ya, Bapak dan Saudara silakan catat. He is a father of Israelis. Jadi Abraham ini adalah bapa orang Israel. Now today, historians who specialize in history of Israel. Ya, hari ini sejarawan yang tulisan mereka itu adalah tentang sejarah Israel. Write down. Those historians Ya, who sejarawan specialize in history of Israel. yang jurusan mereka secara khusus tentang sejarah Israel. Yeah, who specialize in Jewish history. Ya, dalam sejarah umat Yahudi, They all agree that semua sejarawan tersebut setuju Abraham was born, bahwa Abraham lahir he said BC. pada tahun 2166 sebelum Masehi. BC. Abraham lahir tahun 2166 They sebelum Masehi. all agree Abraham was born here 2166. Ya, jadi semua sejarawan tersebut setuju bahwa Abraham lahir pada tahun 2166 sebelum Masehi. That means from Jesus, okay, all the way to 2066 from here. From here. Ya, jadi ini berarti itu dimulai dari Yesus sampai pada Abraham yaitu tahun 2166. That is Abraham. Ya, inilah ya masa Abraham. Okay? You understand? Yes. You have to understand and teach others. Ya, saudara perlu memahami hal ini supaya bisa mengajar kepada orang lain. Now, then we know when flood take place. Jadi kalau begitu, kita bisa tahu tahun berapa air bah itu terjadi. BC. And when Noah. Dan juga kapan Nuh hidup. When Enoch. Tahun When- berapa Henok hidup. When fall of Adam. Dan juga tahun berapa Adam jatuh dalam dosa. Melalui tahunnya Abraham itu, yaitu tahun 2166 sebelum Masehi. Are you following me up until here? Bisa mengerti? Okay. Now, would you figure out this? Ya, saudara, coba hitung tahun berapa kira-kira air bah itu terjadi. How can you figure out? Bagaimana bisa saudara menghitungnya? Now, how can you figure out? Would you figure out and let me know? Ya, saudara coba hitung. Kapan kira-kira air bah itu terjadi? Tahun berapa air bah terjadi? Ya? 1874. 1874. Hah? 2700? 2700 years 66 around. 2458, 2458. Okay. Now, how do you figure it out? Ya, bagaimana saudara bisa menghitung? It's easy. Ya, gampang. How many years from here to here? How many years? Berapa tahun jaraknya dari Abraham ke air bah? How many years? Berapa tahun? 82, 292.
292, 292 years. That's right. Benar. How you know that? Bagaimana saudara bisa tahu? This one minus this. Iya, 1948 kurang 1656. Right? Benar? Now you are doing good. Sekarang sudah mengerti. 216, Iya, 2166 tambah 92. 292. 8, 15, 42. Jadi hasilnya 2458. Air bah terjadi pada tahun 2458 sebelum Masehi. Everybody understand? Mana semua mengerti? Raise your hand. Coba angkat tangan yang mengerti. Okay, those who are not, that's okay. Ya, bagi bapak saudara yang belum mengerti tidak apa-apa. But 80% of you. Bisa lihat 80% dari saudara sudah mengerti. Now, tell me, Noah. Ya, kalau begitu kapan? Tahun berapa? 3058, 3058. How you do it? What is the distance between and here? Ya, berapa jaraknya dari air bah hingga Nuh? 600 tahun. 600 years. Right? 600. Ya, Therefore, you ya, plus 600 tahun karena itu tambahkan 600. 8, 5, dari 3058. Ya. Nah, Nuh hidup pada tahun 3058 sebelum Masehi. Are you following us? Ya, bisa mengerti? Very good. Ya. Then, how about Enoch? Bagaimana dengan Henok? Tahun berapa Henok hidup? What's the distance between here and here? Ya, berapa tahun jaraknya dari Nuh hingga Henok? 434, 400 years, 434. This what? Jadi caranya 1056 ditambah 622, hasilnya dikurangi, jadi 434 dari 3058 ditambah 434, hasilnya 3492. Jadi Henok hidup pada tahun 3492 sebelum Masehi. Okay. How about here? Bagaimana dengan kejatuhan Adam? How many? Plus Tambah 3492 tambah 622, hasilnya 4114. Ya, jadi Adam jatuh dalam dosa pada tahun 4114 sebelum Masehi. so now we come to know that fall of Adam was BC 4114. Ya, jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa tahun kejatuhan Adam itu terjadi pada tahun 4114 sebelum Masehi. Okay? Now, roughly, how many years from today? Ya, secara kasar berapa ribu tahun kira-kira kejatuhan Adam sampai sekarang? How many years from today? Berapa tahun? Ya, 6,000 years. ya benar, 6.000 tahun dari kejatuhan Adam sampai sekarang. But make sure we do not know when God created. We don't know. Ya, tapi kita harus pastikan bahwa kita sendiri tidak tahu kapan Adam diciptakan oleh Allah. We cannot figure out numbers Ya, kita tidak bisa menghitung tahun berapa itu Allah menciptakan Adam. because this is an eternity. Karena itu Adam hidup sebelum dia jatuh dalam dosa, hidup dalam kekekalan. But we know when he become fallen. Tapi kita bisa tahu kapan Adam jatuh dalam dosa. How many years ago? Berapa tahun yang lalu? Iya, 6.000 tahun yang lalu.
it fun? Fun to you? Gimana, menarik? Okay, let's continue. Ya, kita lanjutkan. Now, instead of genealogy from Adam to Noah, I'm going to change this. Iya, iya. Nah, Bapak Saudara bisa ganti tadi dari silsilah Adam hingga Nuh. Ya, ya, tolong ganti silsilah dari Adam sampai Yesus. Nuh, jadi ganti aja Nuh, Yesus. Now, I'm going to give you a couple of minutes to memorize this figure. Ya, saya memberikan beberapa menit kepada Bapak Ibu Saudara. Memorize it. Dia untuk menghafal tahun-tahun ini, mulai dari kejatuhan Adam sampai Abraham. And try to teach your partner sitting beside you if they don't understand this. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa ya saling membantu satu dengan yang lain, yang di samping kiri kanan. Mungkin bagian yang belum mengerti, ya supaya mereka bisa mengerti tentang penjelasan ini. Silakan. And also, you may lead them. The fall of Adam or 4,000 or like that. Lead them. Upward, maybe 3-4 times. Ya, sekali lagi yang minta Bapak ini minta. Sekali lagi untuk menjelaskan lagi yang sudah kita belajar. Mari kita ya bersama-sama ya, kita ulang bersama-sama mulai dari kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam tahun 4114, Henok tahun 3492, Nuh tahun 3058, air bah tahun 2458, Abraham tahun 2166 sebelum Masehi. Repeat. Sekali lagi, One time is not enough. kejatuhan Adam tahun 4114, Henok tahun 3492, Nuh tahun 3058, air bah tahun 2458, Abraham tahun 2166 sebelum Masehi. Sekali lagi dari belakang ke depannya. Abraham. Abraham tahun 2166, air bah tahun 2458, Nuh tahun 3058, Henok tahun 3492, kejatuhan Adam tahun 4114 sebelum Masehi. Repeat again. One more time. Just to continue, repeat so that we can memorize it. Kejatuhan Adam tahun 4114, Henok tahun 3492, Nuh tahun 3058, air bah tahun 2058, Abraham tahun 2166 sebelum Masehi. Ya, sekali lagi dari belakang ke depan, Abraham tahun 2166, air bah tahun 2458, Nuh tahun 3058, Henok tahun 3492, kejatuhan Adam tahun 4114. Ya, sekali lagi katanya terakhir. Sekali ke depan, sekali dari belakang ke depan. Oke, sekali lagi. Kejatuhan Adam tahun 4414, Henok 3492, Nuh 3058, air bah 2458, Abraham 2166. Dari belakang, Abraham 2166, air bah 2458, Nuh 3058, Henok 3492, kejatuhan Adam 4114 sebelum Masehi. Hallelujah. Haleluya. Okay, now let me continue. Ya, saya akan lanjutkan. Say Moses. Musa.
Musa hidup pada tahun 1526 sebelum Masehi. Daud. Tahun 1040 sebelum Masehi. Daniel. Tahun 605 sebelum Masehi. Yesus. Tahun 4 sebelum Masehi. Everybody finished? Udah selesai? The where in the Bible tells us from genealogy from Abraham to Jesus. Where Di mana kita bisa temukan tentang silsilah Yesus di dalam Alkitab dari Abraham sampai Yesus? Okay. Ya, Matius pasal 1. Put down Matthews. Put down here. Matius 1. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Okay. Now would you open your Bible? Ya, kita buka Alkitab dalam Matius 1. Matthew chapter 1. Verse 1 first. Verse 1. Ya, Matius 1 ayat 1. Read it. Verse 1. Iya, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. You see here? In verse 1, now tells this, Abraham, and 1,000 years later, David, and Jesus. Ya, See? ayat 1 ini menjelaskan tentang Abraham, setelah itu 1000 tahun kemudian Daud, setelah itu Yesus. Okay. Then it explains all this. Then read verse 17. Ya, saya akan bacakan ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. You see here, from Abraham to David, how many generations? Ya, kita bisa kita melihat dalam ayat 1 ini dari Abraham sampai It's the 14th generation. sampai apa? Daud? Sampai Daud ada 14 generasi. Now, the 14 generations means how many generations after Abraham? Iya, jadi berapa generasi dari Abraham hingga It's 20. Daud? See, from Adam, 20 plus 14 is what? Dari Adam 20 tambah 14 itu 34 generasi. 34 generations from the fall of Adam. Iya, 34 generasi dari kejatuhan Adam. And now here again, from David to Daniel is a Babylonian. Ya, dari Daud hingga Daniel itu masa Daniel itu adalah masa pembuangan di Babel. That's another 14 generation. Ya, ini adalah 14 generasi yang lain lagi, 14 generasi lainnya. So it's 34 plus 14, Jadi 34 ditambah 14 48. 48 generasi. And also from Babylonian to Jesus, Dari pembuangan di Babel sampai Yesus Kristus ada 14 generasi. so 48 Dari plus 48 tambah 14 generasi jadinya 62. 62 generasi. 62 generations to Jesus. From the fall of
Jadi seluruhnya ada 62 generasi dari kejatuhan Adam sampai kepada Yesus Kristus. Okay. Now there are many interesting numbers here. Very Ada good. banyak angka-angka yang menarik yang kita temukan di sini. So we have 7. Ada angka 7. Write down 7 is a perfect number. Angka 7 adalah angka yang sempurna. 7 days a week. 7 is a perfect number. Ya, angka 7 adalah angka sempurna. But 10 is 7 plus 3. Ya, angka 10 itu adalah hasil dari penjumlahan 7 tambah 3. And 3 also is God's number. Angka Trinity. 3 juga adalah angka Trinity. Allah, itu ya mengacu kepada Trinitas. Trinitas. Okay. So perfect plus Trinitas number makes it perfect, complete, perfect number. Angka 7, angka sempurna tambah angka Trinitas itu hasilnya angka sangat sempurna. Ya, silakan catat. Ya, angka 7 itu adalah angka sempurna. Repeat again. This one you explain this one. This one. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Dan angka 3 itu juga adalah angka Allah, itu angka Trinitas. Jadi angka sempurna ditambah angka dengan Trinitas ini sama dengan 10. Ini juga adalah angka sempurna. Perfect. So now here you can see Enoch, Ya, di sini kita bisa melihat Henok angka 7, Enoch, Nuh Noah. angka 10, Okay. From Noah dari Nuh and Abraham ke Abraham also is a 10 generations. itu juga 10 generasi. Dari Nuh hingga Abraham itu 10 generasi. From Noah to Abraham is a 10 generations. Dari Nuh hingga Abraham itu 10 generasi. That makes 20. Ya, ini jumlahnya 20 generasi. Now here, from Abraham to David Dari Abraham hingga Daud is a 14 generation. ada 14 generasi. 14 is what? 14 itu adalah 7 plus 7. hasil penjumlahan 7 tambah 7. So it's a double sevens. Iya. 7 tambah 7. Okay? Double sevens. Iya, angka ganda 7. Double means emphasis. Ya, ini artinya ini menekankan penekanan. And also here, double sevens. Itu juga kita bisa melihat ya 2 angka 7 David to dari Daud Babylonian. hingga pembuangan di Babel. And also from Babylonian captivity to Jesus is double sevens. Juga dari pembuangan Babel hingga pada masa Yesus itu adalah 14 generasi, 7 tambah 7. Are you writing down all the information? Ya, tolong catat informasi ini. Which means that birth of Jesus is not just to happen by chance. Ya, ini It is berarti well designed. ya, ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dirancang oleh Allah secara sempurna. It is perfectly scheduled and designed. Ini sudah direncanakan dan dirancang secara sempurna oleh Allah. Not only that, 14, 3 times. 3 Ya, times. kita bisa melihat di sini 3 kali 14, 3 times. 3 kali. That's a Trinity number. Iya, ini adalah angka Trinitas. Isn't it interesting? Very. Menarik bukan? Yes. So our God is very well planned, well structured God. Allah kita adalah Allah yang merancang dengan begitu sempurna. After the fall of Adam, remember before creation, crucifixion was planned. Ya, kita sudah belajar kemarin sebelum Adam jatuh dalam dosa pun Allah sudah merencanakan salib. In order to show us that crucifixion, he got
Adam got fallen, and God planned this. Yeah. 4,000 years. Untuk menjelaskan tentang salib Yesus, Allah mengizinkan dari kejatuhan Adam sampai kepada kedatangan Yesus, Allah sudah mempersiapkan selama 4.000 tahun. 4,000 years preparation before His coming. Ya, 4.000 tahun masa persiapan sebelum Yesus datang ke dunia ini. Now, write down. Ya, catat. Number 4. 4 means Angka 4 berarti, Bible has a numbering system. ya kita juga memiliki sistem angka. Number 4 means a special. Ya, tapi angka 4 ini adalah angka khusus atau istimewa. Number 4 means this. God set up the schedule. God set up the goal. Ya, angka 4 ini berarti Allah sudah menetapkan sebuah sasaran. In order to reach the goal, Untuk mencapai sasaran tersebut, it takes 4 days or 40 days, 40 years, 400 years, okay, to reach the goal. ya, dibutuhkan waktu 4 hari, 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun, 400 tahun untuk mencapai sasaran tersebut. So the 4 means preparation period. Jadi Preparation. angka 4 itu artinya adalah angka persiapan, masa persiapan. God uses number 4. Ya, Allah memakai angka 4. Okay? I will give you some examples. Saya Write akan down berikan beberapa examples. contoh, saudara bisa tulis. Are you ready? Write down examples. Ya, beberapa contoh. Now, 40 days Noah's flood. Ya, 40 hari air bah pada masa Nuh. To make the judgment, God prepares for 40 days. Ya, penghakiman itu Allah mempersiapkan 40 hari air bah. Later, God called Moses. Moses spent first 40 years, second 40 years, and third 40 years. Setelah itu kita melihat dalam kehidupan Musa ada 3 bagian ketika Allah memanggil Musa, 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di padang gurun, dan 40 tahun masa pelayanan membawa bangsa Israel, pemimpin bangsa Israel di padang gurun. Repeat again. Repeat again. Ya, Musa, di dalam kehidupan Musa juga kita bisa melihat ya angka 4 ini, yaitu 40 tahun dia ada di Mesir di istana Firaun, tetapi 40 tahun berikutnya dia ada di padang gurun, dan 40 tahun berikutnya Allah memanggil Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Now, God put Israelis into slavery for 400 years. Ya, Allah menempatkan umat Israel di perbudakan selama 40 tahun. 400 tahun. After that, God had them into the wilderness for 40 years. Setelah itu Allah membawa umat Israel ke padang gurun selama 40 tahun. For 40 years. Selama 40 tahun. Even God asked leaders of 12 tribes, okay, but that's okay, forget that. I don't want to go into much details. Now here, also, David Ya, Raja Daud juga. David had ruled the nation for 40 years. Ya, Daud memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Now, Jesus spent for 40 days in fasting before he started public ministry. Ya, Yesus menghabiskan waktu selama 40 hari berpuasa di padang gurun sebelum ia memulai pelayanannya. So, repeat. Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun Not like that. sebelum ia memulai pelayanannya.
resurrection, Jesus, okay, after his resurrection, he had spent 40 days before ascension. Ya, setelah kebangkitan Yesus, ia menghabiskan waktu selama 40 hari di bumi ini sebelum ia terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menghabiskan waktu selama 40 hari di bumi ini, dan sesudah itu ia terangkat ke surga. During those days, he gave his disciples the Great Commission 5 times. Ya, selama 40 hari tersebut Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya sebanyak 5 kali. And also, Saint Paul started his full-time ministry at the age of 40. Ya, Rasul Paulus juga yang mulai pelayanannya sebagai pelayan sepenuh waktu ketika ia berumur 40 tahun. Paulus juga memulai pelayanannya, melayani Tuhan sebagai pelayan sepenuh waktu ketika ia berumur 40 tahun. In the same way here, from the fall of Adam here and coming of Jesus, okay, it took God 4,000 years. Ya, dengan cara yang sama kita bisa melihat di sini dari kejatuhan Adam hingga Yesus datang ke dunia ini dibutuhkan waktu 4.000 tahun. Okay, that's a preparation period for Jesus to come. Jadi masa 4.000 tahun ini adalah masa persiapan sampai Yesus datang ke dunia ini. Now, every 1,000 years, God presented very famous men. Ya, kita bisa melihat setiap masa 1.000 tahun Allah menyiapkan satu orang yang terkenal atau satu tokoh yang terkenal. First 1,000 Noah. Iya, 1.000 tahun yang pertama yaitu Nuh. Second 1,000 Abraham. 1.000 tahun kedua itu Abraham. Third 1,000 David. 1.000 tahun yang ketiga itu Daud. And fourth 1,000 Jesus. Yang 1.000 tahun yang keempat itu adalah Yesus. You like it? Now here, would you write down? Diulang? Repeat. You repeat. Oh, jadi kita bisa melihat dan setiap 1.000 tahun, masa 1.000 tahun Allah sudah mempersiapkan seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Kita bisa melihat ini dari tahun 4.000 tahun 8.000 lah ya. 4.000 itu masa kejatuhan Adam. 1.000 tahun kemudian kita bisa melihat ada tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Nuh. Itu tahun 3.000. Dan 1.000 tahun kemudian dari Nuh itu tahun 2.000 ada tokoh Alkitab lain yang terkenal yang bernama Abraham. Dan 1.000 tahun kemudian ada tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Daud. Dan 1.000 tahun kemudian ini yang paling terkenal yaitu Yesus. Dahsyat. Ya. Now write down. Bible verse. Ya, ayat Alkitab. Psalm. Psalm. Mazmur. Mazmur 90 ayat 4. You put down. This is a Moses writing. Moses. Yang menulis Mazmur 94 ini adalah Musa. Just wait. Musa. Just wait. Ah, tunggu. And also, 2 Peter. Dan juga 2 Petrus. 2 Peter. 2 Petrus. Just wait. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. You put down. You just say Peter. Iya, 2 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus. Now, that God gave Musa one very important person in the Old Testament.
Okay. And also another important person in New Testament, Peter. Okay. Same revelation. Okay. Allah memberikan wahyu yang sama kepada dua tokoh Alkitab yang terkenal ini, yaitu Musa dan juga Petrus. Kepada Musa Allah memberikan Mazmur 94 dan juga kepada Petrus dalam 2 Petrus ayat 3 sampai ayat 2 Petrus 3 ayat 8. So you put down 1,000 years. Put down years. 1000 tahun. Equals 1 day. Iya, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. We should read this too. Ya, sama seperti 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, mari kita buka Mazmur 94. Saya akan bacakan Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dan juga 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Okay, now 1,000 years of our human history is the one day in the eyes of God. Jadi kita bisa melihat bahwa 1000 tahun dalam sejarah manusia itu sama seperti 1 hari di mata Allah. Okay. So you remember those two Bible references. Ya, jadi saudara bisa ingat 2 referensi Alkitab ini, yaitu Mazmur 90 ayat 4 dan juga 2 Petrus 3 ayat 8. Now, it is difficult for you to memorize all these figures. Ya, mungkin sulit bagi Bapak Ibu Saudara untuk menghafal persis angka-angka ini, tahun-tahun ini. So I'm gonna give you round the figures. Ya, jadi saya akan berikan ya kira-kira saja. This is 4,000. Ya, jadi sebut saja kejatuhan Adam itu tahun 4000 sebelum Masehi. Camera cannot take it. 4,000. Iya, tahun 4000 sebelum Masehi. And how about here? Enok, You know? ya 3,000. tahun 3500 sebelum Masehi. Okay? And here, Dan Nur 3,000. tahun 3000. Abraham, Ayba tahun 2500. Abraham tahun 2000. And Musa Musa, tahun 1500. Daud tahun 1000. Daniel tahun 500. like that. Ya, Yesus Zero. ya sebut saja. Oh, Haleluya. Luar biasa. So now, how many days, okay, it took to have Jesus come from the fall of Adam? kalau begitu berapa hari kira-kira dibutuhkan bagi dari kejatuhan Adam hingga kedatangan Yesus di dunia ini? Ada berapa hari? Yeah. 4 days. Ya, berapa hari? 4 days. 4 hari. From the fall of Adam to Enoch, Dari kejatuhan Adam hingga Henok, it's a half day. ini setengah hari. Half day. Setengah hari di mata Allah ini. Sepertinya di mata. After lunch, he finished up this. This is a lunch time. Ya, ini makan siang. Masak Henok ini setengah hari ya. Okay? So, between here and here, this is the first day. Jadi dari kejatuhan Adam hingga Nuh itu hari pertama. From here, Abraham. Dari Nuh hingga Abraham itu hari kedua. From Dari Abraham. Abraham hingga Daud itu hari ketiga. From David to Jesus, Dari Daud hingga Yesus 4 days. hari keempat.
you see? Bisa lihat? Now, we are going to memorize all this now. Ya, kita sekarang akan menghafal informasi ini. Lagi repeat, ya. Ulang. Now, see, instead of these numbers here, we say, follow Adam for Adam. Iya, jadi nggak usah kita persis Tulisan tahun 2014. Secara ya ini aja kira-kira tahun 4000 dari kejatuhan Adam sampai kepada Yesus. Kejatuhan Adam tahun 4000. Henok tahun 3500. Nuh 3000. Air bah 2500. Abraham 2000. Musa 1500. Daud 1000. Daniel 500. Yesus 0. The other way. Ya, dari belakang ke depan. Yesus 0. Daniel 500. Daud 1000. Musa 1500. Abraham 2000. Ayuba 2500. Nuh 3000. Henok 3500. Kejatuhan Adam 4000 sebelum Masehi. Haleluya. Try again. Try to memorize now. Ya, sekarang kita You know, usahakan untuk menghafal. tell them, you pastors, if you don't memorize this, you cannot read Bible. Nah, saudara sebagai pendeta, jika saudara tidak menghafal ini, saudara kita tidak bisa mengerti Alkitab dengan jelas. Speak louder. You're so scared of this. Speak louder. Ya, sebagai hamba Tuhan, kalau kita tidak menghafal ini semua, kita kurang bisa memahami Alkitab. You pastors, you finished Bible college and seminary. Still, you don't know this timetable. Ya, saudara sebagai pendeta sudah tamat dari sekolah teologi, sudah menyelesaikan sekolah teologi, tapi masih belum mengerti tentang hal ini, tahun-tahun ini. These are the basic Bible teaching. Padahal ini pun adalah masih pengajaran dasar dari Alkitab. Prior of today's Bible college and seminary, do not teach this kind of stuff. Even theologians and pastors do not know much about it. Ya, masalahnya saat ini dari sekolah-sekolah Alkitab dan sekolah-sekolah teologi, ya, mereka tidak lagi mengajarkan hal seperti ini. When we ask, say, seminary professor, what year? Abraham, they say, 1005, 2000, I don't know. Ya, jadi kalau kita bertanya kepada profesor atau dosen di sekolah Alkitab saat ini, kapan itu Musa lahir? Mereka tahun 1000, tahun 3000, mereka bingung. If you don't know this historical timetable, then you will interpret Bible differently. Jadi jika saudara tidak mengerti tentang konsep tahun ini, saudara tidak bisa mengerti Alkitab dengan jelas. You have to have a historical perspective. Saudara perlu memiliki perspektif sejarah. Because our Bible is a history book. Karena Alkitab kita ini adalah Alkitab yang berisikan sejarah. Let me say again. Our Bible, the Bible you are carrying is a history book. Alkitab yang saudara punya itu adalah Alkitab yang berisikan sejarah. Let me repeat again. Saya ulangi, The Bible you have is a history book. Alkitab yang Bapak Ibu Saudara punya itu adalah Alkitab yang berisikan sejarah. Therefore, you have to memorize this now. Karena itu saudara harus menghafal semua ini. If you don't memorize this, then I can't continue to teach. Ya, jika saudara tidak menghafal semua informasi ini, saya tidak bisa melanjutkan pengajaran ini. Starting tomorrow, I will teach you based on that you understand it, you memorize this. Ya, karena dari besok saya akan mengajar berdasarkan semua ini, tabel ini. If you don't memorize it, I cannot teach you. Jadi kalau saudara tidak menghafal semua ini, saya tidak bisa mengajar melanjutkan pengajaran saya besok. Therefore, you memorize it. Karena itu Bapak Saudara tolong hafal ini. If you don't memorize it, you cannot go home today. Jika saudara tidak menghafal, saudara tidak bisa pulang rumah hari ini. Don't look at it.
Ya, dari kejatuhan Adam ke Yesus, setelah itu dari Yesus ke kejatuhan Adam, ya bersama 2, 3 kejatuhan Adam 4.000, Henok 3.500, Nuh, air bah, Abraham, Musa, Daud, Daniel, Yesus, ya dari Yesus, Daniel, Daud, Musa, Abraham, air bah, Nuh, Henok, kejatuhan Adam. Ya sekali kata nggak cukup. Kejatuhan Adam 3.500, Nuh 3.000, air bah 2.500, Abraham 2.000, Musa 1.500, Daud 1.000, Daniel 500, Yesus dari Yesus 2, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, Abraham tahun 2.000, Arba tahun 2.500, Nuh tahun 3.000, Henok tahun 3.500, jatuhan Adam tahun 4.000. Lagi supaya nanti makan malamnya enak ya. Kejatuhan Adam 4.000, Henok 2.500, Nuh 3.000, Arba 2.500, Abraham 2.000, Musa 1.500, Daud 1.000, Daniel 500, Yesus dari Yesus, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, Abraham 2.000, Arba 2.500, Nuh 3.000, Henok 3.500, kejatuhan Adam 4.000. Amin. Sekarang Bapak ini bilang ini setiap 1.000 tahun saja. Kalau tadi setiap 500 tahun ya. Sekarang setiap 1.000 tahun dari kejatuhan Adam langsung ke Nuh ya, 1.000 tahun terus langsung ke Abraham, langsung ke Daud dan Yesus. Ya. Jadi dari kejatuhan Adam pertama kejatuhan Adam 4.000, Nuh 3.000, Abraham 2.000, Daud 1.000, Yesus dari Yesus, Daud 1.000, Abraham 2.000, Nuh 3.000, kejatuhan Adam 4.000. Amin. Oh, saya bilang amin sudah selesai. 4.000. Nah, kejatuhan Adam dia minta itu sudah ya saya ketika saya sebut Musa saudara juga sebut tahunnya tahun berapa Musa hidup ya. Close your eyes. Ya saudara tutup mata jangan lihat ke depan. Jujur saja ya juga. Siapa yang minta percaya kita dia percaya aja tutup mata. Moses. Musa. Daud. Close your eyes, close your Ya, eyes. tutup mata semua. This is the way you memorize. Ini cara kita bisa menghafal ini. Keluar. Air bah.
David, Daud, fall of Adam, kejatuhan Adam, Enoch, Henok, Lot, air bah, Daniel, Daniel, Musa, Abraham, Moses, flood, now. dimulai dari kejatuhan Adam sampai kepada tahun-tahunnya semua sekian 500 tahunnya dari kejatuhan Adam ya. Dari kejatuhan Adam 4.000, Henok 3.500, Nuh 3.000, air bah 2.500, Abraham 2.000, Musa 1.500, Daud 1.000, Daniel 500, Yesus 0. Dari Yesus. Yesus 0, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, Abraham 2.000, air bah 2.500, Nuh 3.000, Henok 3.500, Abraham 4.000. Wah, Now that grandma, you're the pastor. You. Kejatuhan Adam 4.000, Nuh 3.000, Saya ini umur saya sudah 60. Kurang terasa, tapi dicoba. Kejatuhan Adam 4.000, Enoch 3.500, kemudian Nuh 3.000, air bah 3.500, 2.500. Any volunteer? sukarela? Anda? Kejatuhan Adam 4.000, Henok 3.500, Nuh 3.000, air bah 2.500, Abraham 2.000, Musa 1.500, Daud 1.000, Daniel 500, Yesus 0. Oke. Yesus 0, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, Abraham 2.000,
Air bah 2.500, Nuh 3.000, Henok 3.500, kejatuhan Adam 4.000. Any other volunteer? Sukarela? Ada berapa? Ada 4.000. Henok 3.500. Terus apa lagi? Mari Henok apa ya? Mari Henok apa ya? No. No berarti 4.000, 3.000. Air bah 2.500. Terus Abraham 2.000. Terus Musa 1.500. Terus Daud 1.000. Daniel 500. Yesus 0. Yesus 0. Daniel 500. Daud 1.000. Habis Daud siapa ya? Kita lagi ingat jangan mau ini. Habis apa lagi? Musa 2.000. 500 Musa. Terus Nuh. Ya, Nuh. Yesus. Awal ya dari Yesus 0, Daniel 500, Daud 1.000, terus Musa 1.500, terus Abraham 2.000, air bah 2.500, terus Henok ya. No 3.000, Henok 3.500, terus Adam 4.000 ya. Now we're gonna ask our musician to come. Music. Pemimpin pujian kita. Yesus 0. Adam 4.000. Henok 3.500. Nuh 3.000. Air bah 2.500. Kemudian siapa lagi? Musa, Abraham 2.000, Musa 1.500, Daud 1.000, Daniel 500, Yesus 0. Yesus 0, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, air bah, Abraham 2.000, air bah 2.500, Nuh 3.000, Henok 3.500, Adam 4.000. Okay.
I found that you are very smart. Ya, saya menemukan bahwa Bapak Ibu Saudara begitu cerdas. Only exception is Dengan pengecualian your pastor sitting in Pendeta front. Budiono yang di depan. So I'm gonna ask him to come over and do it again. Ya, Pak Budiono datang lagi ke depan, ulangi lagi, coba lagi. Ya, setelah Pak Budiono selesai, minta Bapak untuk pimpin kita dalam pujian, dan setelah itu kita akhiri sesi hari ini. Kejatuhan Adam 4.000, Enoch 3.500, kemudian Nuh 3.000, air bah 2.500, Abraham 2.000, kemudian Musa 2.500, 1.500, kemudian Daud 1.000, Daniel 500, Yesus 0. Yesus 0, Daniel 500, Daud 1.000, Musa 1.500, Abraham 2.000, Ayub 2.500, Nuh 3.000, Enoch 3.500, Abraham 4.000, umur 17. Terima kasih, panjang mari. Walau ku harus berjalan